Berikut ini merupakan guideline laporan akhir pemanenan hasil hutan, acara 7, komposisi peralatan pemanenan. Jadi seperti biasanya teman-teman, silakan teman-teman tuliskan bab 4 itu hasil dan pembahasan. Kemudian di hasil pembahasan ini 4.1.1 itu adalah tabel perbandingan alat penebangan. Jadi yang penebangan dulu. Nah, untuk tabel dan grafik yang dikerjakan saat eksistensi itu sudah ACC ditempelkan menggunakan lem, bukan di staples. Tabel dan grafik sudah dikoordinir dan akan dibagikan dan ditempelkan saat ACC-an laporan praktikum hari Selasa ya. Kemudian jadi wajib membawa lem. Kemudian di 4.1.2 ini tabel perhitungan jumlah alat penebangan. 4.1.3 itu tabel pemilihan alat penebangan ya maksudnya ini ya. Kemudian di 4.1.4 itu tabel kesimpulan pemilihan alat penebangan. 4.1.5, nah ini kita masuk ke yang penyadapan. Jadi mulai ke sini tuh hanya ganti belakangnya saja, nama alatnya ya, jenis alatnya. Ini untuk penyadapan, ini juga kesimpulan yang penyadapan. Di bawahnya mulai dari 4.1.9 itu masuk yang muat bongkar. Kemudian di 4.1.13 itu masuk yang pengangkutan. Nah, setelah itu ini kita masuk ke perhitungan di 4.1.8. Sorry, ini harusnya 4.1.17 ya. Ini 4.1.17 ya. Nah, kita akan menghitung depresiasi alat, kemudian pajak alat, asuransi alat. Nah, itu tuh teman-teman bisa merefer pada perhitungan yang ini, kemudian yang ini, sama yang ini ya. Ini contohnya teman-teman mau ambil di penyadapan boleh, dimuat boleh, di pengangkutan boleh, di yang penebangan juga boleh. Pilih salah satu saja. Kemudian di biaya variabel ini rupiah per meter kubik. Jadi teman-teman itu refernya ke misal yang ini ya. Misal ke yang ini untuk mengetahui ini berarti kan yang ini total biaya variabelnya dibagi dengan si PK-nya seperti itu. Kemudian target tebangan itu yang ini cukup salah satu aja. Mau yang atas mau yang bawah kan itu sama aja boleh ya. Satuannya jangan lupa ya. Kemudian jumlah alat yang dibutuhkan, kalau ini refernya ke yang ini ya, bawahnya ini. Bisa salah satunya juga boleh. Boleh pengangkutan, boleh kegiatan pemanenan yang lain. Selanjutnya terakhir adalah perhitungan total cost. Total cost itu yang ini nih. Oke, jadi boleh yang ini ataupun yang ini. Silahkan dipilih saja. Itu perhitungannya. Kemudian di pembahasan, kita masuk 4.2. 4.2.1 itu adalah pembahasannya, subjudulnya adalah pemilihan alat penebangan. Jadi ini khusus yang penebangan. Nah, silakan dijabarkan secara lengkap nama alatnya. Nama alat penebangan itu menggunakan alat apa, kemudian jenis alat. Nah, kan ada 2 di setiap kegiatan pemanenan. Itu disebutkan, kemudian beserta spesifikasi yang dimiliki. Spesifikasi yang dimiliki itu kan macam-macam ya, ada banyak ya. Ini mulai dari PK, kemudian harga perolehan, kemudian ini juga nih gitu. Jadi itu disebutkan saja. Selanjutnya jelaskan secara lengkap tentang perbandingan total biaya tetap dan total biaya variabel. Nah, jadi ini udah mulai masuk ke yang tabel yang sininya. Itu dibandingkan dua tipe alat, dari 2 tipe alatnya. Kemudian setelah itu selesai, nah ini paragraf 1. Kita buat yang paragraf 2. Oke. Di paragraf 2 itu silakan jabarkan jumlah tebangan yang dimiliki masing-masing individu. Nah, setiap mahasiswa atau praktikan kan beda-beda. Kemudian jelaskan berapa lama waktu kegiatan penebangan. Nah, ini yang satuannya bulan. Dan didapatkan dari mana waktu tersebut. Nah, itu dijelaskan. Kemudian jelaskan lagi cara mengetahui jumlah alat yang dibutuhkan dari kedua tipe alat. Nah, itu dijelaskan silakan. Kemudian kenapa pembuatan alat itu selalu ke atas. Nah, silakan jelaskan juga. Kemudian berdasarkan jumlah alat yang dibutuhkan atau dalam kurung Q itu yang ini ya, nih ini atau ya ini sama saja, ini itu sama-sama Q. Itu
yang dibutuhkan itu Q, maka berapa total biaya atau total cost atau TC tuh masing-masing tipe alat yang diperlukan untuk menyelesaikan jatah tebangan yang dimiliki. Lantas alat mana yang kamu pilih untuk dibeli dan menyelesaikan jatah tebangan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, jadi yang mana yang pilihan kamu? Nah, silahkan dijelaskan, dijabarkan dengan konsiderasi atau pertimbangannya itu mengacu pada PK atau prestasi kerja, harga perolehan, lifetime, jumlah alat, jumlah pekerja atau operator alatnya, dan total cost yang harus disiapkan oleh perusahaan. Nah, itu yang harus dijelaskan pertimbangannya gitu. Itu untuk yang penerbangan. Selebihnya, baik itu yang penyeradan maupun muat bongkar maupun yang pengangkutan itu isinya kurang lebih sama. Jadi merefer ke yang atasnya aja. Hanya saja ini di setiap ini nih aku ganti dengan ya sesuai kegiatan pemanenannya. Gitu. Jadi silakan bisa dibaca. Ini juga yang muat bongkar. Kemudian yang ini yang pengangkutan. Kalau itu sudah, kita ke yang bab 5 penutup. Silakan disesuaikan ini ya dengan tujuan. Kemudian sarannya jangan lupa ya, harus ada sebaiknya. Selanjutnya untuk menutup video ini silakan presensi nama underscore kelas. Nah, ini saja. Ini ya, komennya cukup ini saja gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan.